Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru dan selamat buat kita semua yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa menikmati tahun 22 ini dengan kasih Tuhan, dengan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah damai Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan akan selalu sempurna bagi kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh memasuki firman Tuhan atau baca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami bisa memasuki tahun 2022 dalam keadaan sehat, kuat. Itu semua karena Tuhan. Bapa, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh bimbingan Tuhan di dalam kami menjalani tahun sepanjang tahun ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dan selamat buat kita karena kita masih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat berbunyi demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di sini kita bisa melihat bahwa betapa Tuhan itu sangat mencintai kita, betapa Tuhan itu sangat menyayangi kita, betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan sampai tua pun, sampai memutih rambut kita akan tetap digendong Tuhan. Tuhan akan tetap menyayangi kita, akan tetap membackup kita, akan tetap selalu merangkul, memeluk kita. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua yang sangat baik pun tidak akan mungkin kita menggendong anak kita yang sudah berumur di atas 40 tahun. Saya percaya itu sudah sangat susah untuk kita. Sini nak, biar ku gendong engkau, atau sini nak, biar bapak gendong, biar bapak bawa engkau jalan, nggak usah kau jalan, bapak yang gendong. Saya yakin sangat susah untuk kita katakan itu. Tapi kita akan sangat sayang atau menggendong anak kita ketika dia berumur di bawah 6 tahun atau 5 tahun, saya katakan. Di situ kenapa? Karena dia belum bisa begitu sempurna untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau sudah di atas 40 tahun, saya yakin dan percaya kalau dia sehat dan dia tidak sakit, Bapak Ibu sebaik apapun Bapak Ibu tidak akan Bapak Ibu ingin menggendongnya lama-lama. Tetapi saya ingin katakan kepada kita pada saat ini, Tuhan katakan kepada kita bahwa sampai masa tuamu pun aku tetap dia, dan sampai memutih rambutmu pun aku akan tetap menggendong engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pada saat ini saya ingin memberi tema kepada kita bahwa berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan yang akan menuntun, mengajari kita, dan akan membimbing kita. Murah sekali bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, dalam keadaan terjepit, apabila dalam keadaan tidak berdaya, mempertanyakan kasih Tuhan dan mempertanyakan perlindungan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, memang tampaknya Tuhan jauh, tidak terlihat secara kasat mata, sehingga kita berpikir pernyataan Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. Tetapi yang ingin saya katakan kepada kita adalah, kita ketika kita meragukan Tuhan, maka kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melihat orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka tidak peduli apa yang mereka alami, mereka tidak peduli apa yang terjadi, tetapi mereka akan tetap fokus bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan masalahnya, Tuhan yang akan membuat jalan keluar bagi mereka. Di sini di bagian pertama saya ingin jelaskan kepada kita bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Saya percaya bahwa semua kita yang masih hidup ini, yang masih ada sekarang ini, kita butuh perjalanan. Kita mau ke kamar mandi, kita jalan. Kita mau ke tempat tidur, kita jalan. Kita mau makan, kita jalan. Artinya semua perjalanan itu harus kita lewati. Baik itu dekat, baik itu jauh, baik itu susah, baik itu sulit, baik itu senang, baik itu mudah. Semuanya harus kita lewati dengan berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saya ingin kasih suatu pandangan kepada kita. Setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin umat Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan. Tentu saja bagi Yosua, menggantikan seorang pemimpin yang besar sangatlah berpengaruh, menjadi sangat tidak mudah. Tetapi hal itu
Joshua lakukan dengan dia takut akan Tuhan, dengan dia tunduk kepada Tuhan. Coba kita buka di dalam Ulangan 34 ayat 4. Ulangan 34 ayat 4 berbunyi demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah janji Tuhan kepada Musa, yaitu Musa hanya bisa melihat tanah perjanjian itu. Tetapi apa yang ingin saya katakan kepada saudara, walaupun Musa hanya melihat tanah perjanjian itu, dia tetap setia melayani Tuhan, dia tetap setia mengikuti aturan Tuhan, dia tetap setia menuntun, mengajari, membimbing bangsa Israel keluar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari sebagai tiang api dan pada malam hari sebagai pada siang hari sebagai tiang awan dan pada malam hari sebagai tiang api. Itu menunjukkan bahwa di dalam kepanasan, di dalam teriknya matahari, Tuhan menjadi keteduh bagi mereka. Itu adalah masalah. Dan di dalam kegelapan mereka tidak punya lampu dan mereka tidak punya cahaya lain, sehingga Tuhan membuat dirinya sebagai tiang api untuk menyinari mereka. Itu menunjukkan bahwa bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada bangsa Israel. Dan itu juga Tuhan lakukan kepada kita. Tetapi pada saat bangsa Israel, Tuhan berjalan menunjukkan dirinya. Di situ dia berhenti, di situ orang Israel berhenti. Tetapi pada saat ini Tuhan ada dalam diri kita. Kemana kita melangkah, ke situ Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya juga ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu bukan berarti kita lepas dari masalah, bukan berarti kita tidak mengalami masalah, tetapi akan lebih banyak, akan lebih susah, dan akan lebih sulit masalah kita alami. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, bersama Yesus masalah itu diselesaikan. Lihat ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, mereka mengalami gelombang badai yang besar. Dan ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, mereka mengalami kelaparan. Tetapi itu semua Tuhan Yesus selesaikan dengan caranya Tuhan. Ketika mereka berserah, ketika mereka bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita adalah sebuah perjalanan, sangat memerlukan persiapan-persiapan yang matang. Terlebih kita perlu persiapan bersama dengan Tuhan. Dan kita ketahui terlebih dahulu bahwa kemana tujuan hidup kita. Ketika kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan tahu tujuan hidup kita adalah tujuan yang mencapai kemenangan. Dan di dalam Tuhan juga kita akan mengalami tujuan hidup yang berkembang. Di dalam Tuhan juga kita akan mengalami tujuan hidup yang berbuah. Di dalam Tuhan juga kita akan mengalami tujuan hidup yang menghasilkan, bahkan yang menjadi berkat dan menjadi teladan. Kenapa? Karena tujuan hidup kita secara umum adalah untuk memuliakan Allah melalui dan dalam segala detail aspek hidup kita. Melalui perkataan, perbuatan, ide-ide, dan sebuah pikiran. Itu bisa kita lihat dan bisa kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita supaya kita menjadi berkat dan menjadi teladan bagi orang lain. Namun juga Tuhan sebetulnya menjanjikan kekanaan kepada kita di 2022 ini. Yaitu setiap kita orang yang percaya tidak pernah Allah berjanji sesuatu yang buruk. Tetapi Allah selalu berkata bahwa kasih dan damai sejahtera akan selalu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita perlu tahu dan sadari bahwa ketika Yesus bersama dengan kita, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus bersama dengan kita bukan berarti masalah tidak ada. Masalah akan tetap ada, tetapi Yesus akan menyelesaikan masalah itu untuk saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita melihat Yesus yang dahsyat yang berjalan bersama dengan kita. Dan bagian yang kedua adalah janji perlindungan Tuhan, atau berjalan bersama siapa kita ketika kita ingin mendapatkan perlindungan, ketika kita ingin mendapatkan kekuatan, atau ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kita bisa lihat di dalam Joshua pasal yang pertama ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan untuk saya dan saudara. Tuhan bilang bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi kita kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sebesar apapun badai itu, bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan ucapkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah adalah firman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penekanan ini menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul bersama dengan kita. Dan ketika kita dalam kekurangan, Tuhanlah sebagai penyembuhnya. Dan ketika kita dalam kesakitan, Tuhanlah sebagai penyembuhnya. Dan ketika kita dalam kesusahan, Tuhanlah sebagai sumber kedamaian. Dan ketika kita dalam keputusasaan, Tuhanlah jalan keluarnya dan pengharapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, marilah kita di tahun 2022 ini memiliki komitmen yang kuat, yang teguh, yang kokoh untuk tetap selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetap utamakan Tuhan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, janji peneguhan Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam Yosua, dikatakan kepada Yosua, dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berapa kali Tuhan ulangi di dalam kitab Yosua. Itu menunjukkan bahwa akan ada masalah, tantangan akan kita hadapi ke depan. Maka Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan bilang demikian? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang butuh pertolongan. Maka Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita menjalani tahun baru di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena kita harus sadar dan harus tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kekuatan yang kita alami adalah dari Tuhan, kesehatan yang kita alami adalah dari Tuhan. Dan nantikan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Baik mujizat keuangan, baik mujizat kesembuhan, baik mujizat pertobatan untuk keluarga kita. Semuanya itu akan Tuhan buat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kami. Hari ini adalah hari yang terbaik, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2022. Bapa, kami ingin memiliki komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam badai kami bersama dengan Tuhan, di dalam sukacita kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya bersama dengan Tuhan kami akan melewati semua masalah, problema dan semua musim dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat sidang jemaat-Mu. Biar Tuhan selalu membimbing, selalu menyertai mereka, selalu menjaga mereka di sepanjang hari, sepanjang detik, sepanjang menit, sepanjang jam, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun 2022 ini. Biarlah jemaat Shalom memiliki komitmen untuk tetap setia dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kami menikmati tahun 2022 ini Bapak. Itu semua karena Tuhan ingin melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Bapak, pada saat ini kami juga serahkan Bapak dan Mami, Tuhan jaga sertai mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun mereka kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, anak cucu mereka, bahkan keluarga besar mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak, sekali lagi kami juga serahkan pelayanan Hostel Shalom ke dalam tangan Tuhan. Semuanya dalam jangkauan Tuhan, semuanya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita akan selalu mengikuti kita, akan selalu menuntun kita, akan selalu mengajarin kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Biarlah Tuhan penjaga kita, Tuhanlah perisai kita.
mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.